Oke, kita next. Kita akan mempelajari tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi nanti akar-akar dari suatu persamaan tersebut bisa dijumlah dan dikalikan. Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Nah, misalkan di sini tertulis misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini maksudnya dari persamaan ini diketahui akar-akarnya itu yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, dari persamaan ini berlaku 4 syarat. Yang pertama, jika X1 dan X2-nya dijumlahkan, maka rumusnya yaitu negatif B per A. Kemudian jika syarat yang kedua, X1 dikalikan X2, maka rumusnya C per A. Nah, kemudian untuk X1 min X2 sama dengan akar D per 2. D-nya dari mana? D-nya dari nilai diskriminan tadi. Untuk yang keempat, X1 kuadrat ditambahkan X2 kuadrat, maka hasilnya X1 dijumlahkan terlebih dahulu dengan X2, kemudian dipangkatkan atau dikuadratkan. Setelah itu dikurangi 2 kali X1 dikali X2. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Sini ada contoh. Ada suatu persamaan yaitu 2x kuadrat dikurangi 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, kita harus mencari tentukan nilai dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Yang kedua, 1 per x1 ditambah 1 per x2. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Untuk persamaan 2x kuadrat dikurangi 5x plus 6 sama dengan 0. Kita cari dulu A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana. Dari situ didapat A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 5, dan C-nya sama dengan 6. Kemudian kita masuk ke pertanyaannya. Tentukan nilai x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, tadi di syarat x1 ditambah x2 itu berapa? Ini. Kita lihat ini. X1 ditambah x2 rumusnya negatif B per 2. Jadi, kita masukkan di sini. X1 ditambah x2 sama dengan negatif B per 2. B-nya berapa? B-nya adalah negatif 5. Negatif 5 per 2 sama dengan 5 per 2. Kenapa? Karena dia negatif dikalikan negatif sehingga hasilnya positif. Kemudian untuk yang x1 kali x2, rumusnya apa tadi? X1 kali x2 x1 kali x2 rumusnya yaitu C per A. Kita lihat di sini C per A. Nah, C-nya berapa? C-nya 6. Kemudian A-nya berapa? 2. Nah, x1 kali x2 sama dengan 6 per 2, maka hasilnya adalah 3. Nah, setelah itu kita cari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nih, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, kita cari dulu x1 plus x2, kemudian dikuadratkan, kemudian dikurangi 2x1 kali x2. Nah, di sini tadi kita sudah menghitung berapa nilai x1 ditambah x2-nya. Di sini kita sudah menghitung x1 ditambah x2-nya adalah 5 per 2. Nah, kemudian 5 per 2 ini dikuadratkan. Dikuadratkan sesuai dengan rumus yang ini. Kemudian dikurangi 2 dikalikan 3 dari mana? 3 dari x1 dikali x2 sama dengan 3.
Kemudian kita hitung 5 per 2 pangkat 2, 5 kali 5 sama dengan 25 per 2 pangkat 2, 2 kali 2 4, dikurangi 2 kali 3 6, sama dengan hasilnya 25 per 4 dikurangi 6. 6 itu sama dengan atau sama seperti bentuk pecahan 24 per 4, sehingga diperoleh hasilnya adalah 1 per 4. Itu untuk yang pertanyaan ke-1. Untuk yang pertanyaan kedua, nih, 1 per X1 ditambah 1 per X2. Caranya gimana? Kita terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Biar sama gimana penyebutnya? Kita cari KPK-nya atau bisa dikalikan. Jadi X1 dikalikan X2 seperti ini penyebutnya. X1 dikali X2 dibagi X1. Hasilnya kemudian ditambahkan ini. Nah, sehingga didapatkan ini ya. Nah, kita tadi sudah menghitung X1 ditambah X2 itu hasilnya 5 per 2 per X1 dikali X2 nya 3, sehingga bisa dihitung seperti ini. 5 per 2 seharusnya ini kan 5 per 2 dibagi 3 per 1, karena dia pembagian maka dijadikan keperkalian, maka 5 per 2 dikalikan 1 per 3, maka hasilnya 5 per 6. Nah, dari sini ada satu catatan khusus, yaitu perhatikan, misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A, B, C merupakan anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka jika akar-akarnya berlawanan seperti X1 itu berarti sama dengan negatif X2, atau X1 ditambah X2 nya sama dengan 0, maka B nya yaitu sama dengan 0. Kemudian jika akar-akarnya berkebalikan, X1 misalkan itu sama dengan 1 per X2, atau X1 dikalikan X2 sama dengan 1, X1 kalikan X2 sama dengan 1, maka nilai A sama seperti nilai C. Nah, yang ketiga, jika kedua akarnya sama, yaitu X1 sama dengan X2, maka X1 itu sama dengan X1 atau X2, maka sama dengan negatif B per 2A. Yang keempat, jika akar yang 1M lebihnya, maka untuk X1 nya itu sama dengan X2 ditambah M. Yang terakhir, jika akar yang 1 N kalinya berarti sekian kalinya, maka X1 nya itu sama dengan N kali 2 atau sekian kalinya dari X2. Nah, begitu. Sekian untuk pembelajaran pada materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.